Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam pembahasan mengenai titik tertinggi dan juga titik terjauh. Kita langsung mulai. Di situ sebuah benda dilontarkan dengan kecepatan 40 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat serta percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon. Saat benda mencapai titik tertinggi, tentukan waktu yang dibutuhkan, kecepatan benda, jarak mendatar, dan tinggi yang dicapai. Kita mulai ya. Di situ diketahuinya adalah V0 sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian alfanya adalah 30 derajat, kemudian G-nya itu jelas 10 meter per sekon. Nah, kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Nah, ini alfanya jelas 30 derajat ya. Ini katakanlah ini pada posisi tertinggi ya. Ini pada saat T max, ini adalah Y max. Nah, pada saat titik tertinggi, ini menjawab pertanyaan A terlebih dahulu. Pada saat titik tertinggi, itu kan jelas berlaku VY sama dengan V0Y min GT, ya kan, min GT. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu kalau pada saat posisi titik tertinggi itu pasti kan 0 kecepatannya. Berarti ini 0 sama dengan V0Y min GT. Otomatis GT itu sama dengan V0Y, ya kan? Berarti T sama dengan V0Y per G. V0Y itu sama dengan V0 sinus alfa per G, sama dengan V0 nya adalah 40 kali sinus 30. Pak Jul langsungkan ya, sinus 30 itu sama dengan setengah dibagi dengan 10. Coret dapat 4, coret lagi, ini tinggal 2, berarti sama dengan 2 sekon. Selesai. Nah, kemudian untuk mencari ketentukan waktu yang dibutuhkan sudah ya. Jarak mendatarnya bahwa X sama dengan V0X kali T sama dengan V0 kali kosinus alfa kali T sama dengan 40 kali kosinus 30 itu adalah setengah akar 3 kalikan T nya adalah 2 sekon sama dengan ini coret-coret ya, 40 akar 3 meter. Seperti ini. Kemudian ini kecepatan benda. Tadi sudah saya jelaskan ya mengenai kecepatan benda pada saat titik tertinggi itu V0Y-nya itu 0 ya. Diingat V0Y-nya itu 0. Tapi kalau masalah V0X-nya tetap V0X-nya adalah 20 akar 3 kalau ditanya. Jadi pada saat T-max di sini ya, itu adalah VY-nya sama dengan 0. Nah, VX-nya sama dengan V0X pada saat posisi di sini. Seperti itu. Clear ya? Kemudian tinggi yang dicapai kita bisa menggunakan pakai rumusan Y max ya. Mestinya kalau posisi di sini kan Y max. Y max sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. V0 berarti V0 sinus alfa kali T min setengah GT kuadrat. Sama dengan V0 nya adalah 40 kali sinus 30 itu setengah kali T nya 2 min setengah kali 10. 2 kali 2 4 ya, 4 kayak gini. Nah ini. Nah berarti 40 kurangi 20 sama dengan 20 meter. Udah ya. Berikutnya untuk yang nomor keberapa ini? Yang B ya, posisi yang B pada saat mencapai titik terjauh. Nah, gini. Yang perlu kalian ketahui, ini titik terjauh ya. T jauh itu sama dengan 2 kali T max. Ya. Kemudian X terjauh maksudnya. Jauh sama dengan 2 kali X max.
Maksudnya 2 kali jarak mendatar pada saat posisi X max itu ini. Nah, ini X max. Jarak mendatar pada saat titik mencapai titik tertinggi itu X max. Nah, kalau jarak mendatar sampai dengan saat mendarat itu kan sama dengan 2 kali X max ini. Gitu loh. Nah, bisa dipahami ya. Jadi di situ tentukan waktu yang dibutuhkan. Yang B ya di sini. Pada saat titik terjauh. Saat titik terjauh atau pada saat mendarat. Nah, berarti T terjauh sama dengan 2 kali T max. 2 kali 2 tadi berapa bandingnya? T-nya adalah 2 sekon ya. 2 sekon itu sama dengan 4 sekon. Nah, kemudian X terjauh atau pada saat mendarat adalah sama dengan 2X pada saat maksimum. 2 kali 40 akar 3 sama dengan 80 akar 3 meter. Nah, kemudian jarak mendatarnya sudah ya. Kemudian kecepatan bendanya. Nah, kecepatan bendanya itu adalah jelas. Vx sama dengan V0x. Ya kan? V0x sama dengan 40 kali setengah akar 3 sama dengan 20 akar 3. Nah, pada saat mendarat itu Vy itu sama dengan V0y-nya itu 0. Karena apa? Di sini 0. Berarti kalau kita mencari resultan kecepatan ya. Resultan kecepatan atau kecepatan benda secara umum itu kan sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Ya kan? Sama dengan 20 akar 3 kuadrat tambah 0 kuadrat. Sama dengan berapa? Tetap 20 akar 3 meter per sekon. Selesai. Gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Misalkan ada feedback atau komentar, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.